Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya kabar kita semua luar biasa. Ya, karena kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada dalam rumah Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Bahkan hari ini kita sama-sama akan memecahkan roti hidup, kita mendengar firman Allah, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah bukti kita luar biasa bersama Tuhan. Karena Tuhan tentu saja kita melewati hari-hari yang berat. Di hari-hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak pergumulan hidup, tantangan hidup, tapi kita dapat melewati sampai sejauh ini. Ini bentuk bahwa Allah luar biasa pemeliharaannya, kasih setianya atas kita. Dan hari ini kita dimungkinkan ada bersama-sama bersyukur, memuji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin membagikan renungan firman Tuhan dengan judul apa untungnya kita percaya dan mengikut Yesus. Mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan yang akan menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang sangat beruntung di dalam Kristus. Saya ingin membaca dalam 1 Tesalonika pasal 4. Kita akan baca dari ayat yang ke-13 dan sampai pada ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu dibangkitkan. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca kitab suci. Ada 4 kejelasan kepastian bagi orang percaya yang mengikut Yesus tentang masa depan setelah mereka meninggal. Ini sebuah pengharapan, impian yang diharapkan dan diimpikan oleh banyak orang, bahkan hampir semua orang yang hidup di bawah kolong langit ini. Pengharapannya, impiannya adalah setelah meninggal mereka memiliki kepastian hidup yang bahagia selama-lamanya. Hanya saja tidak semua orang impiannya akan tercapai, tidak semua orang harapannya akan tercapai, kecuali mereka yang percaya dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama kita membaca bahwa ada kepastian, ada kejelasan, alamatnya jelas, ya, tempatnya jelas, bersama siapa kita akan tinggal setelah kita meninggal jelas, yaitu kita akan ke sorga setelah kita meninggal. Kita berkumpul bersama dengan Yesus, artinya dengan Tuhan di sorganya yang mulia. Itu jelas Alkitab menulis demikian. Karena itu Paulus menulis kepada orang-orang percaya, aku tidak mau kepada kamu aku pesan. Aku tidak ingin kamu tidak mengetahui lagi tentang mereka yang percaya kepada Kristus dan setelah meninggal. Mereka setelah meninggal jelas berkumpul bersama Allah. Alkitab menulis mereka dikumpulkan Allah bersama-sama Dia di sorga yang mulia. Yang kedua, setelah kita percaya Kristus, ada jaminan
bahwa nanti akhirnya kelak akan ada peristiwa hari kebangkitan. Nah, yang paling pertama bangkit ketika peristiwa itu terjadi, yang pertama kali dibangkitkan adalah orang-orang yang percaya dan mengikut Yesus. Lalu kemudian bagaimana mereka yang tidak percaya kepada Tuhan? Masih ada waktunya. Mereka harus menunggu. Ya, yang pertama dibangkitkan ini orang-orang percaya. Dari sini kita belajar bagaimana Tuhan mengutamakan, memprioritaskan nasib masa depan orang-orang percaya tentang pengharapannya. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan mengizinkan kita hidup sampai peristiwa itu terjadi, kita akan menyaksikan langsung prosesi bagaimana Tuhan dengan kuasanya membangkitkan orang-orang percaya yang telah meninggal sekian lama tahun. Ya, mereka yang meninggal di pesawat ketika mengalami kecelakaan, yang meninggal di lautan ketika kapalnya mengalami kecelakaan, baik yang meninggal di darat dengan berbagai-bagai penyebab mereka meninggal, atau yang meninggal sakit dan mereka dikuburkan sekian lama tahun. Tapi pada waktu itu terjadi, yaitu ketika Yesus datang pada kali yang kedua, maka orang-orang percaya pertama dibangkitkan. Yang tidak percaya belum dibangkitkan, masih harus menunggu waktunya. Sekali lagi ini kita belajar bagaimana Tuhan memberi keutamaan. Orang-orang percaya diutamakan, diprioritaskan mengenai kebangkitan mereka. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti, ya, kita yang masih hidup akan diangkat hidup-hidup. Ini berbicara tentang bahasa umumnya di kalangan gereja kita. Ini berbicara tentang rapture, pengangkatan. Hari itu akan terjadi ketika Yesus datang pada kali yang kedua, setelah Tuhan sekian lama tinggal di sorga menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, seperti yang ditulis di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus sudah bilang, Tuhan berkata kepada murid-murid dan kepada kita orang-orang percaya, janganlah gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat, kalau tidak demikian aku pasti mengatakannya. Artinya bahwa Yesus berkata demikian itu bukanlah omong kosong, bukanlah janji semata, tetapi pasti akan digenapi. Kalau Tuhan berbohong, namanya bukan Tuhan. Dia memastikan dan meyakinkan orang-orang percaya, sekarang aku pergi. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga yang ditulis dalam Kisah pasal 1, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disaksikan banyak saksi termasuk murid-muridnya. Ketika Yesus naik ke sorga, dia berkata, ya, aku akan pergi kepada Bapa. Artinya dia akan pergi ke sorga menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Tapi sebelum kedatangannya kedua kali, dia utus Roh Kudus yang berkuasa dan memiliki kekuasaan yang sama, otoritas yang sama, peranan yang luar biasa untuk menolong orang-orang percaya, memberikan kekuatan, penghiburan, ya, otoritas bagi orang percaya untuk sanggup menjalani hari-hari hidupnya sampai Tuhan datang tanpa harus mengalami gugur iman, tanpa harus kehilangan pengharapannya akan masa depan hidupnya setelah meninggal. Jadi waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, ya, banyak peristiwa spektakuler yang luar biasa yang kita alami, yang kita saksikan. Jika saja kita masih hidup sampai hari itu, kita menyaksikan langsung, bahkan kita mengalami pengangkatan, ya, kita diangkat hidup-hidup. Prosesnya mirip ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Kalau ada orang bertanya, hal itu kenapa bisa terjadi? Kok bisa? Dalam kemahakuasaannya dan sesuai janjinya, dia genapi, dia buktikan, dia wujudkan bagi orang-orang percaya. Ketika itu terjadi, betapa saudara,
luar biasa, betapa dahsyatnya, betapa mengherankan, betapa mengagumkannya. Ya, kita alami hal seperti itu. Ini janji firman Tuhan tentang mereka yang percaya dan mengikut Yesus. Begitu banyak sekali keuntungannya. Lalu setelah kita menerima janji-janji itu, apa tugas orang percaya? Tugas kita adalah hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan, menjauhi semua bentuk-bentuk kejahatan, dan kita hidup dalam kejujuran. Jujur terhadap diri kita di hadapan Allah, jujur kepada orang lain di hadapan Allah, dan kita jujur terhadap Allah itu sendiri. Dan kita hidup dibungkus dengan ketaatan kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah janji yang sangat luar biasa, dan janji itu pasti akan digenapi karena Yesus tidak pernah melalaikan janjinya. Sekalipun banyak orang tidak percaya, banyak orang yang menolak, banyak orang yang tidak yakin, banyak orang yang ragu. Matius pasal yang ke-28 ayat 18-19, Yesus berkata kepada mereka yang ragu-ragu, yang tidak yakin alias tidak percaya. Yesus berkata, "Kepadaku telah diserahkan kuasa baik di sorga dan di bumi." Jadi kekuasaan otoritas atas sorga dan bumi ada di tangan Yesus. Alias orang yang kepingin memiliki kepastian masa depan bahagia setelah kematiannya harus mengikut Yesus dan percaya kepada Yesus. Karena kepastian tentang pemilik sorga dan pemilik neraka, bahkan pemilik dunia sampai saat ini tidak lain adalah Yesus. Berbahagialah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, mengikuti firman-Nya, jejaknya, nasihat, saran, dan kehendaknya sampai akhir, setia sampai akhir, maka mereka memiliki keuntungan-keuntungan sesuai yang ditulis oleh kitab suci kita pagi hari ini, yang kita sama-sama baca dan kita sama-sama belajar di dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, berjalan dalam keyakinan, berjalan dalam pengharapan, berjalan dalam kepastian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu telah memberikan kepada kami jawaban, kepastian tentang pengharapan, tentang impian kami setelah kami nanti meninggal ya Tuhan. Buat mereka yang telah meninggal, maka mereka juga memiliki janji yang sama. Mereka meninggal dan kemudian dikumpulkan oleh Allah sendiri, tinggal bersama dengan Yesus selamanya di sorga mulia. Bagi orang yang percaya kematiannya nanti pada hari kebangkitan, mereka akan pertama kali dibangkitkan untuk menerima rahmat, anugerah, dan kekekalan dari Tuhan. Kami yang percaya yang masih hidup saat itu, kami juga akan diangkat oleh Tuhan, dan kami akan bersama-sama dengan Tuhan ada pertemuan di angkasa raya. Betapa bahagianya kami orang-orang percaya saat itu terjadi dan kami alami itu Tuhan. Dan karena janji-janji itulah Tuhan, kami rindu Roh Kudus menolong kami untuk kami hidup dalam ketaatan, kami hidup dalam kesalehan, kami hidup dalam kejujuran, kami hidup akan takut kepada Tuhan, kami hidup sesuai dengan firman Allah. Jauhkan kami dari semua pikiran roh dan niat jahat. Jauhkan kami dari segala model-model kejahatan Tuhan, agar ketika semua itu terjadi, ketika janji kedatangan-Mu yang kedua kali itu terjadi, maka kami hidup, kami mengalami janji-janji itu sesuai yang hari ini kami dengar bersama. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kami kembali, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu, setiap mereka yang mendengar firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa memohon berkat-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah-Mu. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kiranya rahmat dan anugerah Allah Bapa menyertai kita dari hari ini, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus
menolong dan memberkati kita. Roh Kudus kiranya menyertai mengawali kita, memberikan penghiburan, kekuatan, kedamaian dari saat ini, dan berkat kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan, dan berkat sukacita, keberuntungan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita terima berkatnya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.